Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Kita mulai lebih pagi karena persiapan upacara. Bapak Ibu enggak upacara? Upacara. Upacaranya di sini. Masya Allah. Kali ini Sansia Merdeka. Makanya backgroundnya merah putih, Pak. Baik. Alhamdulillah kita memuji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Pagi ini kita bisa kumpul bareng dalam rangka untuk belajar bersama. Dan sebuah anugerah yang luar biasa ketika di usia yang sudah menginjak 50-an tahun, 60-an tahun, tapi Bapak Ibu sekalian masih dimudahkan untuk bisa belajar dan mau untuk mengubah diri menjadi lebih baik. Silakan fokus. Kalau nggak kebagian teh gimana? Oh, ada air putih ya. Nah, tapi Masya Allah masih seantri teh di belakang. Tidak apa-apa, silakan. Jadi kali ini mungkin pengantarnya tidak panjang karena panitia mengendaki lebih banyak diisi dengan sesi tanya jawab. Maka biar nanti lebih efektif karena hanya sampai jam 6 lebih 10. Kereta saya jam 6.40. Ya. Makanya silahkan duduk dengan anteng ya. Pertanyaan bisa dituliskan lewat kertas, biar nanti tidak mindah-mindah mikrofon, dan disampaikan ke panitia, sehingga nanti panitia yang akan membacakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tahu bahwa salat merupakan ibadah yang paling pertama yang akan dihisab oleh Allah kelak di hari kiamat dari amal hamba. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yaumal qiyamah as-salah. Amal hamba yang nanti akan dihisab di hari kiamat adalah salat. Fa in saluhat saluhasairu amali. Nek salate ape, kalau salatnya bagus, maka seluruh amal yang lain dianggap bagus. Wa in fasadat fasada sairu amali. Kalau jelek, maka seluruh amal yang lain dianggap jelek. Sehingga penentu hisab di hari kiamat adalah keberhasilan di awal hisab. Saya ulangi ya. Penentu keberhasilan hisab di hari kiamat adalah bagaimana kondisi di awal hisab. Sedangkan penentu hisab di dunia adalah keberhasilan di ujung hayat. Maka perjuangkan dua ini. Yang pertama, bagaimana kita bisa menjadi manusia yang mendapatkan husnul khatimah. Sehingga perlu persiapan untuk bisa menggapai husnul khatimah. Sebab ketika hidup di dunia, yang menentukan itu apanya Pak? Bagian ujung. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat dari ujungnya. Amal yang dimaksud itu apa Pak? Kehidupan hamba ini. Sehingga kalau hamba di penghujung hayatnya baik, maka seluruhnya dianggap baik. Karena itu perjuangan kita untuk jadi orang baik sampai kapan? Sampai kapan Bapak Ibu? Sampai mati. Kita berjuang untuk jadi orang baik sampai mati. Karena paling ujung itulah yang menentukan. Mungkin ada di antara kita yang dulu punya masa silam yang kelam. Punya masa silam yang gelap gulita.
punya masa silam yang gak enak diceritakan. Udahlah, biarlah itu jadi kenangan masa silam. Tapi sekarang kita membuka lembaran baru, bagaimana kita bisa mengejar masa depan yang lebih cerah. Sampai ujungnya adalah kematian. Sehingga manfaatkan waktu di usia yang sudah mepet tanah. Masya Allah. Wis mambu lemah. Sudah mendekati ajal. Mendekati kematian. Untuk memperbaiki diri. Sebagaimana pesan yang pernah disampaikan oleh Fudail bin Iyad. Catat ya. Fudail bin Iyad mengatakan, kata kunci agar orang bisa berhasil dalam menjalani hidup. Beliau mengatakan, ahsin fima baqiya. Berbuat baiklah di sisa usiamu. Yughfar laka ma madha wa ma baqiya. Maka dosamu akan diampuni untuk kesalahanmu masa silam dan kesalahanmu di masa mendatang. Berbuat baiklah di mana? Di sisa usia. Maka dosamu akan diampuni. Yang dulu maupun yang sekarang. Fa innaka in asa'ta fima baqiya. Karena kalau kamu masih bertindak buruk di sisa usiamu, ukhitta bima baqiya wa bima madha. Kau akan dihukum dengan dosamu di masa silam dan dosamu di masa mendatang. Jadi diakumulasi. Ya nyuwun sewu nggih. Wis tuwa kok sik durung berubah. Wis tuwa sudah lanjut usia tapi belum menjadi lebih baik. Maka akan diakumulasi kesalahan dia yang dulu dan kesalahan dia yang akan dia lakukan. Itulah bahayanya kalau tidak segera berbenah di usia lanjut. Terkadang mohon maaf ya, ada orang makin lanjut usia tapi perubahan karakternya itu malah lebih buruk. Saya mau tanya bapak-bapak ya, yang jawab bapak-bapak. Menurut bapak, istri bapak itu makin tua makin lembut atau makin galak? Makin galak. La ilaha illallah. Baik. Sekarang kita tanyakan yang ibu-ibu. Ibu-ibu boleh jawab tidak jujur ya. Menurut ibu-ibu, suami Anda makin tua makin baik hati atau makin lembut? Baik hati. Itu jawaban gak jujur, Pak. Jawaban jujurnya pripun? Tambah galak atau tambah baik hati? Masya Allah, tambah baik hati. Alhamdulillah, berarti berhasil nih jadi suami ya. Ada sebagian orang yang kadang, bapak ini gimana ya? Makin lanjut usia makin sensitif, makin galak. Anaknya ngomong apa, salah. Diem juga salah. Sehingga sampai anaknya sendiri tuh bingung, istrinya juga kadang bingung. Beberapa teman tuh sampai curhat ya. Saya tuh kasihan sama ibu, tiap hari selalu dimarahi sama bapak. Yuswa pinten 70 tahun. Sabar. Wis mepet lemah. Insya Allah sebentar lagi. Ya cuman masalahnya orang ini perlu diselamatkan. Sudah lanjut usia, tapi dia nggak sadar diri untuk berubah. Termasuk juga mohon maaf ya. Ada sebagian ibu-ibu umur 70 tahun masih megang HP nggak Bu? Masih. Masya Allah, umur 70 tahun masih pegang HP. Tapi komunitas di medsosnya umur 30 tahun. Sehingga antara fisik dengan semangatnya berbeda, Pak. Badannya badan 70, tapi semangatnya semangat 30. Sehingga mohon maaf, yang sudah usia 70 tahun, karena dia masih bermain medsos, kadang selfie,
lalu diupload di medsos. Ranyawang keriputnya. Iki lho apa ya sik pantes kaya ngene tampil ning dhuwur. Cuman ya kadang dia bisa bergaya, Masya Allah. Ini mungkin masih mending ya. Ada juga yang usia 70-an tahun, 60-an tahun, sampai jadi korban cinta monyet, Pak. Loh saya itu loh niku. Mungkin dia tertarik sama yang di sana, kemudian chatting-chattingan, terus ada ungkapan-ungkapan, sayang. Ya. Malam-malam kok belum tidur ngapain? Baringan, kenapa mikirin kamu? Subhanallah. Terus lama-lama dipengaruhi, kamu mau nggak bantu aku? Ada apa? Saya butuh dana untuk bisnis. Terus ditipu. Dan kemarin saya menjumpai ada orang yang ketipu sampai puluhan juta. Sampai rumah peninggalan suaminya digadaikan. Untuk melayani itu, si penipu itu. Kenapa itu? Gara-gara medsos. Duit entek, Pak. Yang itu sebenarnya mungkin ada warisan untuk anaknya. Tapi dikuasai oleh sang ibu, karena dia merasa, ya ini kan peninggalan bapak. Ya peninggalan bapak, tapi kamu cuma dapat 1/8. Istri itu dapat berapa? 1/8. 1/8 itu sama dengan 12,5%. Sisanya yang 7/8 itu punya anak. Anak era DKI malah digadaikan rumahnya. Hanya untuk utang agar dia bisa investasi. Tapi bodong. Itu bahaya ya. Sehingga tolong disadari. Wis umur sakmono kok sek bermain di area yang bukan waktunya. Anda mungkin kemampuan untuk menilai sebuah program tertentu gak sedetail yang masih muda. Sehingga kemarin tuh ada ibu-ibu ya. Mungkin usianya sudah 60-an. Terus tiba-tiba datang ke kantor sambil nangis mau konsultasi. Terus saya tanya ada masalah apa? Saya ketipu Pak Ustadz. Berapa? 70-an sekian juta. Itu masuk di grup. Kemudian kan kadang invest sekian. Nanti akan dapat duit sekian. Terus ada testimoni. Ini alhamdulillah duitnya sudah masuk ya, dari nomor yang lain. Padahal itu sindikat. Ya. Itu adalah satu kelompok. Yang testimoni itu yang ngomong saya sudah dapat duit. Itu temennya sendiri. Itu di grup biasanya kan Telegram, WA. Ayo segera transfer segera. Saya sudah transfer. Kok belum keluar-keluar? Oh nanti syaratnya harus transfer lagi sekian. Kok belum keluar lagi? Syaratnya harus transfer sekali lagi sekian. Dipancing, saedik. Awalnya cuman 200.000. Terus 1 juta. Lalu 5 juta. Setelah itu 30 juta. Setelah itu 40 juta. Wis. Begitu sudah 40 juta. Kok gak keluar-keluar Pak Ustadz? Ada yang sampai ratusan juta. Dan penipu di Indonesia ini banyak sekali. Makanya waspadalah, jangan sembarangan main medsos. Sehingga yang suka main medsos itu sebaiknya medsosnya dipakai apa? Ngaji. Bukan dipakai untuk chatting-chattingan dengan orang lain, WA-WA-an sama orang lain. Bahaya. Nanti bisa jadi korban penipuan. Ngerti nggih? Sehingga tolong hati-hati ibu-ibu. Saya menyampaikan seperti ini karena sebagian korbannya ada di sini. Sehingga pesan agar korban seperti ini jangan sampai menular ke yang lain. Sadar usia, seharusnya sudah banyak fokus untuk golek sangu demi kehidupan yang kedua, nyari bekal untuk kehidupan yang kedua, sehingga jangan disibukkan dengan sesuatu yang justru melalaikan kita. Baik, mohon maaf, saya kalau ngomong bahasa Jawa ada nggak yang roaming, yang nggak paham? Oh banyak. Baik, berarti nggak boleh ngomong bahasa Jawa di sini. Kita harus NKRI ya, merdeka. Baik, selanjutnya. Ketika di hari kiamat, tadi kan di dunia ya, di dunia yang menentukan kapan Pak?
ujungnya. Nek ujungnya bagus, maka semuanya dinilai bagus. Ketika di akhirat yang menentukan awalnya. Jadi kalau di dunia ujung akhir, kalau di akhirat bagian depan. Berhasil di dunia adalah keberhasilan di bagian ujung akhir. Bagaimana saat kita meninggal dunia, saat kita di usia senja, dalam keadaan mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi orang baik. Ketika di akhirat yang menentukan bagian awalnya. Nah bagian awalnya itu apa Pak Ustadz? Bagian awalnya adalah sholat. Maka siapa yang sholatnya baik kata Nabi SAW, seluruh amal yang lain dianggap baik dan sebaliknya. Sehingga kalau sholat yang serius, jangan beralasan aku wis tua. Apa nek wis tua sholatnya boleh seenaknya sendiri? Apa kalau sudah tua orang boleh seenaknya sendiri ketika sholat? Tidak boleh. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Saya sering menjumpai orang yang sholatnya salah. Dan rata-rata tua. Sudah umur sekian tapi sholatnya kok Masya Allah. Jadi nyuwun pangapunten walaupun geraknya lambat. Tapi sholatnya cepat. Itu kan anomali ya. Bapaknya itu kalau bergerak lambat. Tapi kalau sholat cepat. Kok bisa Pak? Ketika ruko itu belum mendarat wis tangi. Loh ruko minimal itu kapan Mbak? Ketika tangan bisa menyentuh lutut. Beliau masih bisa menyentuh lutut, masih bisa turun sujud, tapi ya pelan-pelan. Itu sujud baru nutul wis banget. Maka orang seperti ini berarti sholatnya tidak tumak-nina. Nek sholat boten tumak-nina, sholatnya batal. Pernah satu ketika ada sahabat namanya Hudzaifah Ibnul Yaman. Kenal Pak Hudzaifah Ibnul Yaman? Kenal, apa gelarnya? Pernah kenal. Apa gelarnya sahabat Hudzaifah? Sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada apa dengan sahabat Hudzaifah? Satu ketika beliau ketemu orang yang sholatnya cepat. Sholatnya cepat, tidak tumak-nina. Lalu Hudzaifah nungguin orang ini. Sampai selesai sholat ditanya, sejak kapan kamu sholat seperti ini? Kemudian orang itu mengatakan, arba'ina sana. Ya kurang lebih selama 40 tahun. Ma sallaita mundu arba'ina sana. Sholatmu batal selama 40 tahun. Jadi kalau sahabat ketemu orang yang salah itu gak tanggung-tanggung ya. Peringatannya kayak petir gitu ya. Jebler. Sholatmu batal selama 40 tahun. Nah, kalau dikatakan orang sekarang kan nyampluk itu. Bisa ngamuk. Kamu ngapain kok bisa menilai sholat saya? Karena sholatnya orang ini tidak tumak-nina. Dan tumak-nina itu rukun sholat. Sampai Hudzaifah memberikan ancaman. Lau mutta wa anta tusalli mithla hadha. Kalau sampai kamu mati sementara sholatmu seperti ini. Lan tufliha abada. Kau tidak akan bahagia selamanya. Dalam keterangan yang lain, mutta ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kau akan mati tanpa membawa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alias mati pripun, Pak? Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Karena sholatnya seperti itu. Itulah orang yang sholat tapi tidak memperhatikan kondisi tumak ninah dalam sholat. Maka kalau sholat harus napa? Tumak nina. Tumak nina niku napa to, Pak? Tumak nina artinya adalah tenang sejenak setelah sempurna melakukan rukun. Sehingga ketika rukuk Allahu Akbar, ojo langsung ngadeg. Tunggu dulu. Baca apa? Doa rukuk. Pripun doa rukuk? Subhana rabbiyal azim. Berapa kali? 10 kali. Yang sempurna itu 10 kali. Itu yang paling bagus. 10 kali ya kesuwen Pak Ustadz wong boyo ewe seloro. 10 kali kelamaan. Karena apa? Pinggulnya sudah sakit.
Ya sudah, kalau bisa 3 kali. Baik bisa. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Ada yang belum ngadeg jejeg, udah turun ya. Belum bangun, kadang ada yang sudah turun. Pak, salah Pak. Lah terus pun gimana harusnya? Harus berdiri tegak dulu. Nabi Muhammad SAW salat beliau selalu sempurna walaupun usia beliau 60-an tahun. Maka sebenarnya kita bisa. Cuman kadang terlalu memanjakan diri. Loro saiki aku wis pegel kabeh. Belum waktunya, Bapak itu masih bisa. Karena itu kalau mengerjakan sholat, tumak nina harus dijaga. Selanjutnya, dalam sholat juga perlu ada renungan sholat. Agar sholat kita ini lebih bermakna. Karena ada sholat tapi kurang bermakna, bahkan tidak bermakna. Sholat tanpa makna. Kayak apa itu mas? Sholat tanpa makna itu ya contohnya. Sholat tapi nol khusyuk. Disebabkan karena pikirannya melayang kemana-mana. Sehingga pas sholat subuh nih tadi Pak. Saat sholat subuh mikir teh panas, kopi. Kok antri, kedang cepet. Mungkin saja ya. Atau ada orang yang sholat tapi pikirannya melayang kemana-mana. Kalau sholat dan pikirannya melayang kemana-mana, berarti sholatnya tidak memiliki makna. Ya mungkin masih sah, tapi nilai pahalanya berkurang. Sebagaimana keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan, "Walaysa laka min salatika illa ma aqalta minha." Kamu tidak akan mendapatkan pahala dari sholatmu kecuali sesuai dengan apa yang kamu pikirkan dari sholatmu. Sehingga orang ketika sholat tapi pikirannya malah melayang. Orangnya ada di masjid, pikirannya wis tekan pasar. Pikirannya sudah sampai rumah. Maka pahala sholatnya akan menjadi berkurang. Pahala sholat itu akan semakin sempurna apabila ketika sholat orang itu fokus dengan sholatnya. Terus bagaimana Pak caranya fokus dengan sholatnya? Caranya adalah pikirkan kegiatan sholatmu. Nah yang perlu dipikirkan apa? Kau perlu berpikir tentang bagaimana cara bergerak yang benar. Mikir bagaimana cara rukuk yang benar. Rukuk yang benar ini kepripun? Telapak tangan menyentuh apa Pak? Jangan betis. Ada yang telapak tangannya di betis. Harus lutut, dah dilonggarkan, dilebar, mencengkram. Seperti mencengkram. Nabi SAW kata Ibnu Umar, kana Nabi SAW idza raka'a farraja asabi'ah wa idza sajada dhamma. Nabi SAW kalau rukuk tangannya itu mencengkram, dilebarkan, direnggangkan. Dan kalau sujud tangan beliau dirapatkan. Seperti ini bedanya rukuk dan sujud. Sudah? Punggung lurus, kepala tidak dongak dan tidak turun sebagaimana kata Aisyah, tapi lurus dengan punggung. Baik. Lalu siku agak renggang sedikit ke kanan. Siku agak renggang sedikit ke samping. Jadi pada posisi itu saat Anda berpikir piye carane rukuk yang benar, gimana cara rukuk yang benar, maka nanti akan semakin menambah kekhusyuan. Ketika sujud juga sama. Sujud. Bagaimana cara sujud yang benar? Jari dirapatkan. Telapak tangan ditempelkan. Saya pernah lihat ada orang yang sujud itu begini. Nah, jadi jarinya apa? Yang jadi penyangga, Pak. Enggak begini, tapi begini. Salah apa benar ngeten nih? Salah. Harusnya begini. Dah? Sehingga telapak tangan nempel. Lalu menghadap ke arah kiblat, ke depan, bukan ke samping.
Atau gini, ada orang ketika sholat begini. Yang benar pripun? Menghadap ke arah kiblat. Kemudian bisa sejajar pundak, bisa sejajar telinga, begini. Bisa sejajar pundak, bisa sejajar telinga. Ketika sujud ya. Lalu direnggangkan. Ya. Ini kalau sholat sendirian atau jadi imam. Kalau jadi makmum ya tidak boleh. Nyikut nanti. Kecuali pas COVID kemarin kan. Softnya renggang. Kemudian jarak antara paha dengan apa ini? Betis kurang lebih siku. Nah, kurang lebih siku itu berarti ketika sujud agak ke depan. Karena kalau sujud terlalu rapat nanti begini. Jarak antara betis dengan siku terlalu rapat. Nabi SAW menjauhkan antara perut beliau dengan lambung. Perut beliau dengan paha. Sehingga harus agak ditarik keluar. Nah, tata cara seperti itu ketika Anda berpikir bagaimana cara yang benar, maka sholatnya akan jadi lebih khusyuk. Lalu setelah itu membaca doa sambil merenungkan isi dari doanya. Subhana rabbiyal a'la. Kita baca kapan itu? Subhana rabbiyal a'la dibaca kapan? Saat sujud. Kenapa yang dibaca al-a'la? Al-a'la itu artinya apa? Maha tinggi. Sebab ketika sujud kita meletakkan organ yang paling mulia yaitu wajah sejajar dengan kaki. Maka di saat itu kita meninggikan Allah. Subhana rabbiyal a'la. Atas perintah Allah. Sabbihisma rabbikal a'la. Terus jenengan nek maca surat Sabbihisma rabbikal a'la. Atau bapak-bapak pas Jumatan kok mendengar imam membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Terus kita kerjakan perintah itu ketika sujud. Kita kerjakan perintah itu ketika sujud. Allah yang nyuruh saya untuk menyucikan Dia yang maha tinggi. Sehingga ketika Bapak sujud, lalu membaca Subhana rabbiyal a'la, sambil merenungkan inilah perintah Allah di surat Sabbihis. Maka berarti kita sedang melaksanakan apa? Isi dari Al-Quran. Fasabbih bismi rabbikal azim. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha agung. Kita wujudkan ketika rukuk. Subhana rabbiyal azim. Sehingga Allah perintahkan dalam Al-Quran untuk bertasbih. Dan itu dipraktekkan oleh Nabi SAW dalam kegiatan salat yang beliau kerjakan. Fasabbih bismi rabbikal azim. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha agung. Lalu beliau perintahkan, ija'aluha fi ruku'ikum. Jadikan kalimat ini dalam rukuk kalian. Maka kita rukuk membaca apa? Subhana rabbiyal azim. Sabbih isma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Ija'aluha fi sujudikum. Jadikan perintah ini dalam sujud kalian. Maka kita sujud dan membaca Subhana rabbiyal a'la. Sehingga apa yang kita lakukan sejatinya adalah mewujudkan perintah Allah dalam Al-Quran. Nah, jenengan nek salat, Bapak Ibu kalau salat sambil kepikiran seperti ini, itulah nilai khusyuk dalam salat. Itu nilai khusyuk dalam salat. Sehingga saat kita salat, kita jadinya seperti merespon perintah Allah. Saat kita salat, kita seperti sedang merenungkan apa yang harus kita kerjakan dalam salat. Agar salat kita jadi bisa lebih bermakna. Baik, sampai di sini saja. Sudah selesai. Jam 5.40, karena kesepakatannya harus memberi kesempatan bagi jamaah untuk tanya jawab. Dan selengkapnya, kalau mau tahu lebih detail, saya ada kajian setiap Rabu pagi, ba'da subuh, mulai sekitar jam 5 ya. Rabu pagi ba'da subuh jam 5
Di mana Pak Ustadz? Di Masjid Al-Marhamah, Candi Gebang, Kapanewon Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, dan bisa dilihat online. Nah, nanti bisa diikuti di ANB Channel setiap Rabu pagi. Berarti Rabu besok ada Pak Ustadz? Besok libur sampai 3 kali ya. Sehingga nunggu Rabu yang keempat setelah ini. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan memberi semangat bagi Bapak Ibu sekalian. Bagi yang ingin menyampaikan sesuatu, silakan ditulis lewat kertas. Nanti akan dibacakan oleh panitia. Minta tolong panitia, kertas-kertas dari para peserta sudah melambung-lambung. Ya. Terima kasih Ustadz Amin Nurbaid yang telah memberikan pengantarnya. Alhamdulillah tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz, bahwa pertanyaan lewat kertas nanti disampaikan kepada panitia. Alhamdulillah Ustadz, ini ada satu pertanyaan yang masuk sejak awal. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz untuk orang yang terjerat pinjol. Qadarullah, orang tua saya terjerat pinjol. Jazakallahu khairan Ustadz. Ini namanya nabok nyeleh tangan. Mohon maaf ya. Saya mau tanya jujur sama Bapak Ibu. Nasihat siapa yang lebih Anda dengarkan? Nasihat anak atau nasihat tetangga? Anak. Kadang anak gak dipercaya kok Pak. Kowe iki sapa? Anakku kok. Sehingga kadang anak sudah tahu pelanggaran yang dilakukan oleh orang tuanya. Anak ngomong malah disentak ya. Malah digalai ya. Dimarahi. Padahal anak maunya kan menasihati orang tuanya. Ya mungkin karena merasa ini kan cuman anak saya Pak Ustadz. Yaitu anak Anda. Nabi Ibrahim juga anaknya Azar. Dan Allah abadikan nasihat Ibrahim kepada bapaknya. Maka kalau anak melihat ada kesalahan orang tua, lalu anak menasihati orang tua, boleh enggak? Boleh. Diterima enggak? Tidak. Nah terkadang nasihat anak itu enggak didengerin. Maka anak minta tolong Ustadz. Tolong Ustadz nasihati orang tua saya. Lah saya enggak kenal orang tua bapak. Ya mungkin beliau hadir di sanlat lansia. Sehingga nanti barangkali beliau bisa mendengarkan nasihat itu. Pinjol itu riba. Dan riba itu laknat. Karena Nabi SAW melaknat pelaku riba. Loh yang saya kan tidak makan ribanya Pak. Saya makan kan yang pinjol itu. Iya Anda tidak makan tapi Anda memberi riba. Ngasih apa? Bunga. Jabir bin Abdullah pernah mengatakan, la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu. Rasulullah SAW melaknat yang makan riba dan yang memberi makan riba. Jadi nasabah juga kena. Jangan dikira hanya banknya saja atau pinjolnya saja yang kena. Yang bayari juga kena. Tolong dicatat itu ya. Dilaknat oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenengan pengen nggak ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pengen ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam boleh angkat tangan. Kita semuanya pengen ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi terbayang nggak ada orang pengen ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sementara dia dikutuk sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibarat ada anak mau pulang ketika Lebaran. Begitu di jalan ditelepon sama orang tuanya. Kowe ra usah muleh. Bapak ora seneng karo awakmu. Di jalan, Pak, tiba-tiba bapaknya mengutuk anaknya. Kamu gak usah pulang. Bapak gak mau ketemu kamu. Kira-kira sebagai anak gimana, Pak? Oke? Kecewa atau sedih? Sedih. Loh kenapa kok bapak gak pengen ketemu saya? Kamu melakukan kesalahan ini. Bapak gak mau ketemu kamu, muak sama kamu. Bapak murka sama kamu. Akhirnya anak gak berani pulang. Maka kalau ada dosa di mana Rasulullah SAW mengutuk dosa itu, Bapak bayangkan
Aku pengen ketemu Nabi SAW, tapi Nabi SAW mengutuk saya. Terkutuk kamu. Ada. Mau gimana kita? Mau ketemu beliau sementara kita dikutuk oleh Rasulullah SAW. Bayangkan bagian itu ya. Maka tolong hati-hati. Nek, seperti ini nggak boleh ada toleransi. Saya pernah dapat pertanyaan ya. Dari ibu-ibu di Jakarta. Suami saya meninggal dan saya ditinggali warisan 100 juta, tidak punya anak. Kemudian saya takut kalau tak investasikan keluar nanti malah hilang. Kan tidak ngerti ya gimana cara investasi yang benar. Boleh nggak Pak Ustadz, uang 100 juta saya taruh di deposito, lalu saya makan bunganya. Jadi tiap bulan dapat bunga deposito, itu yang dipakai untuk makan sehari-hari. Ya saya sampaikan, makan riba itu bahaya. Itu bisa sampai dikutuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh seperti itu. Nah, tapi saya tidak bisa ngapa-ngapain. Usianya 60 sekian tahun. Dan penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Makanya saya mau tanya, ibu-ibu boleh jawab ya. Anda lebih merasa tenang yang mana? Bapak mati dulu atau ibu mati dulu? Mati bareng. Mati bareng ki carane piye? Banyak ibu-ibu yang merasa tenang ben aku sik sing mati. Karena nanti diurusi. Subhanallah. Tawakal 'ala Allah ya. Sehingga tidak perlu khawatir. Siapapun yang mati duluan, semuanya pasti akan mendapatkan jatah rizki. Tapi yang praktek seperti tadi tidak boleh. Baik. Sehingga tolong diperhatikan yang transaksi riba, pinjol dan seterusnya tadi, segera serahkan ke anaknya biar anaknya yang menyelesaikan. Selanjutnya. Terima kasih Tat. Yang selanjutnya, berapa lama atau bagaimana batasan innamal a'malu bil khawatim? Bagaimana batasan innamal a'malu bil khawatim? Amal itu diukur dari ujungnya. Ujung itu kapan, Pak? Saat kita mati. Lah kita kan tidak tahu kapan kita mati. Karena itulah persiapannya dilakukan di sisa usia. Sisa usianya berapa? Bapak usia berapa, Pak? 49. Loh kok sudah boleh masuk? Kan syaratnya 55. 49 tahun. Baik, kalau sebelah kanannya Yusuf pinten, Bapak? 74. 74, 49, 74. Bapak yang usia 49 tahun. Bapak usia 74 tahun. 74 tahun itu kurang berapa tahun? Kurang berapa? Kurang 25. Masya Allah. Genap 100 nggih. Genap 100. Yang usia 49 tahun, kurang berapa hari? Ada nggak jaminan kalau lebih tua berarti matinya lebih duluan? Yang lebih muda matinya belakangan? Tidak ada. Berarti sisa usia itu kapan, Pak? Sekarang yang sedang kita jalani inilah sisa usia. Jadi saya sedang menjalani sisa usia, Bapak Ibu sekalian sedang menjalani sisa usia. Maka beramallah di sisa usia, jaga baik-baik amal di sisa usia, waspada dengan yang namanya medsos, maksiat kita paling banyak ada di benda ini, yang seukuran mendoan ini, Pak. Tapi Masya Allah, semua maksiat ada di sini, taat juga ada di sini, Pak. Selanjutnya tinggal milih yang mana. Sehingga kalau sudah di sisa usia, manfaatkan sebaik mungkin. Sibukkan dengan hal yang bermanfaat agar terlupakan dengan yang tidak bermanfaat. Semoga nanti ujungnya baik. Ada satu perkataan Ibnu Katsir rahimahullah. Man 'asha 'ala syai' mata 'alai. Wa man mata 'ala syai' bu'itsa 'alai. Siapa yang punya kebiasaan hidup tertentu, maka dia akan mati sesuai kebiasaan hidup itu. Jadi
Mati itu sesuai dengan kebiasaan hidup. Berarti kan butuh pengantar, ya Pak? Punya kebiasaan-kebiasaan baik, biar matinya baik. Kalau kebiasaannya buruk, ya bisa jadi matinya buruk. Maka untuk dapat mati baik, perlu ada pembiasaan. Sehingga kalau sekarang ada istilah normalisasi, kan sedang tren normalisasi. Maka yang normalisasi itu seharusnya yang baik-baik. Yang buruk jangan dinormalisasi. Baik. Karena itu kami sarankan perbanyak untuk membaca istighfar. Nabi SAW mengatakan tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Berbahagialah orang yang di catatan amalnya menjumpai banyak istighfar. Sebab istighfar ini seperti pembersih hati dari noda-noda dosa. Sekarang kita bacakan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi saya terlanjur sampai jatuh miskin. Hibah saya kepada anak-anak terpaksa dikorbankan untuk membantu saya. Anak saya 2 orang, yang membantu saya 1 orang. Apakah hibah saya kepada anak yang lain juga harus dibagi 2? Baik. Hibah kepada anak syaratnya harus adil. Anak 1 dikasih, anak 2 dikasih. Ngerti nggih? Kok hibah dari anak 1 diambil? Iki tak jaluk meneh. Boleh. Nah, tapi kan sekarang ini tidak dapat. Maka ini bagi 2. Sehingga yang sudah diambil tadi nggak diperhitungkan, tapi sekarang hibah yang 1 ini dibagi 2. Kecuali jika anak pertama ridho. Nggak apa-apa, saya tak kembalikan ke ibu hibahnya, dan saya nggak ngambil nggak apa-apa. Yang dari adik atau dari kakak saya juga nggak minta. Kalau anak pertama ridho, selesai. Tapi kalau dia nggak ridho, maka hibah untuk anak kedua ini wajib dibagi. Sehingga tetap sama rata. Wallahu a'lam. Monggo. Pertanyaan selanjutnya mengenai kaitan dengan membaca Al-Quran dengan kitab dan HP. Kemudian yang kedua itu panjatkan doa-doa waktu sholat waktu sholat pas tahiyat akhir itu apakah jari telunjuk harus menunjuk atau dilipat? Nah, membaca Al-Quran mana yang lebih afdol? Pakai mushaf atau pakai HP? Ya, sama saja. Karena dulu di zaman Nabi SAW nggak ada HP. Karena dulu di zaman Nabi SAW baca Quran itu ada yang pakai tulang belikat, ada yang pakai kayu, ada yang pakai apalagi Pak, pelepah kurma. Jadi medianya bebas. Medianya bebas. Maka baca Quran, yang penting teksnya Quran. Misalnya Bapak baca seperti ini. Ini teksnya apa? Al-Quran. Nah, karena ini teksnya Quran, jadi mau baca pakai seperti ini maupun baca pakai mushaf kan sama saja tulisannya. Dan di zaman dulu, di zaman Nabi SAW, Quran itu ada yang di atas tulang belikat. Tahu tulang belikat Pak? Yang lebar itu Pak, ditulisi Quran. Ada yang di daun pelepah kurma ditulisi Quran. Ada yang di kain ditulisi Quran. Jadi mereka membaca dengan aneka media yang beragam. Sebelum Quran disatukan. Maka baca Quran bebas. Wallahu a'lam. Terus selanjutnya Ustadz, mohon dijelaskan syarat-syarat lansia yang boleh menggunakan kursi. Mohon dijelaskan gerakan salat dan menggunakan kursi. Bagi yang masih bisa, jadi begini. Kita bedakan dulu ya, sholat wajib dan sholat sunnah. Untuk sholat sunnah boleh duduk walaupun orangnya sehat walafiat bisa berdiri. Sehingga Bapak sholat qobliyah, sholat ba'diyah, atau sholat duha, sholat tahajud sambil duduk silahkan. Boleh.
Karena sholat sunnah boleh duduk walaupun orangnya sehat. Untuk sholat wajib, tapi untuk sholat sunnah jika dilakukan sambil duduk, pahalanya setengah dari yang berdiri. Ya, jadi dia bisa berdiri, tapi sholat sunnahnya duduk, maka pahalanya setengah. Yang kedua, untuk sholat wajib, berdiri itu rukun. Jadi selama masih bisa berdiri, tidak boleh duduk. Selama masih bisa berdiri, tidak boleh duduk. Baik, saya bisa berdiri Pak, tapi kalau rukuk tidak bisa. Maka Anda ketika membaca surat, berdiri. Berdiri, begitu rukuk, duduk di kursi. Terus rukuknya sambil duduk di kursi. Pertanyaannya sekarang, bagaimana posisi soft orang yang duduk di kursi ini yang benar? Apakah lurus kaki, kan gitu ya? Ataukah lurus kepala? Jawabannya lurus kepala. Nah, lurusnya saat duduk atau saat berdiri? Lurusnya saat berdiri. Nah, maka kursinya jadi agak ke belakang. Sehingga saat Bapak berdiri, jejer dengan samping kanan kirinya sama. Jadi kursinya di belakang. Ganggu orang. Nah, kalau ganggu orang seperti itu, Anda pilih yang pojok. Atau yang di belakangnya ada tiang. Biar nggak ganggu orang. Tapi kalau nggak bisa, daripada ganggu, maka kursinya maju sejajar dengan soft. Sehingga ini sifatnya adalah afdoliyah. Mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol itu berdiri lurus. Nah, kalau tidak bisa, kursinya yang maju agar tidak ganggu belakangnya. Dipahami? Ya. Jadi baik pertama maupun kedua, baik kursinya di belakang maupun kursinya lurus dengan soft, dua-duanya sah. Tapi mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol kalau kursinya mundur, biar ketika berdiri bisa lurus. Wallahu a'lam. Terima kasih. Satu pertanyaan sebelum sampai jam 6.10. Jadi satu nasihat, ada beberapa tadi yang disampaikan oleh para Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita menasihati orang tua kita yang sudah sepuh, tidak mau sholat, apakah kita boleh menyindirnya pada setiap kesempatan? Dan kemudian dari beberapa jamaah nanti untuk sekaligus closing Ustadz, mungkin untuk mendoakan kepada para peserta dan orang tua yang ada di rumah yang mungkin belum mau sholat dan seterusnya. Ya. Alhamdulillah Allah berikan kita hidayah mau sholat Pak. Karena seusia Bapak yang gak sholat tuh banyak sekali Pak. Sehingga dia kadang ada yang sebagian seperti ini. Nek dikai duit anake gelem sholat. Nek ra dikai duit ra gelem sholat. Kalau dikasih uang sama anaknya mau sholat, gak dikasih uang gak mau sholat. Saya punya teman seperti itu Pak. Dia 3 bersaudara. Tapi semuanya kerjanya kerja rekoso, ya, kerja berat. Yang tidak semuanya punya penghasilan yang baik. Terus teman saya ini curhat. Saya itu bingung sama Bapak. Kalau saya ngasih uang, Bapak mau sholat. Tapi kalau saya nggak ngasih uang, Bapak nggak mau sholat. Ini diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran seperti manusia yang beribadah di pinggiran. Allah berfirman di surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj ayat berapa Pak Ustadz? Allah berfirman di surat Al-Hajj. Kalau tidak salah ayat 11. Coba dicari ya. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebagian di antara manusia yang mereka beribadah kepada Allah tapi di pinggiran. Beribadah di pinggiran itu gimana? Iya, surat Al-Hajj ayat 11. Ada sebagian orang yang beribadah kepada Allah tapi di pinggiran. Fa'in asabahu khairun ma'an nabi. Kalau dia sedang mendapatkan kenikmatan, kroso tenang, gelem ibadah. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Tapi giliran dia sedang mendapatkan ujian dan musibah, inqalaba ala wajhi, dia murtad balik arah.
Itu diceritakan oleh Ibnu Abbas, dulu ada orang Badui, nggih. Ketika Badui ini masuk Islam, kok kemudian dia pulang ke kampung halaman. Begitu sampai rumah, kambingnya beranak, ontanya beranak, dapat rezeki banyak. Terus dia komentar, iki agama sing apik, ini agama yang benar. Tapi sebaliknya ketika dia masuk Islam, kok ternyata tidak ada perubahan materi hidupnya. Saya tetap uripe rekoso, masih terasa berat hidupnya, susah. Terus dia komentar, ini agama yang batil. Ada orang juga seperti itu ya. Kalau dia dikasih duit, mau sholat. Kalau nggak dikasih, sudah bolak-balik sholat. Wis tak ewangi ibadah, jungkar-jungkit sholat. Tapi ya tetap utangku gak hilang. Saya sudah rajin sholat ya Allah. Tapi kenapa di hidupku tetap susah? Kita perlu sadar bahwa balasan tertinggi dan sempurna itu di akhirat. Saya ulangi ya. Balasan itu Allah janjikan akan disempurnakan di mana? Di akhirat. Allah tidak mengatakan balasan itu diberikan di dunia. Meskipun ada sebagian amal hamba yang balasnya di masih dunia. Allah tidak mengatakan balasan. Lalu bagaimana kalau menjumpai orang tua yang meskipun ada sebagian amal hamba yang balasnya di masih Pak Ustadz. Boleh. Bila perlu nyindirnya nyindir. Maksudnya ya rodok serius nyindirnya. Kalau ndak sholat, nanti bapak nyemplung neraka. Wah, kowe iki sapa? Kok wani-wani ngarani wong tuamu nyemplung neraka? Ya kalau sampai malah emosi ya dicarikan yang lain ya. Bapak mau umroh ndak Pak? Tapi syaratnya sholat dulu. Umroh itu kemana? Tunjukkan, nanti Bapak naik pesawat. Terus ke tanah suci, ketemu orang. Dimodali 30 jutaan umroh. Berangkat umroh sampai sana mau sholat. Masya Allah, hidayah itu lebih mahal daripada 30 juta. Tapi Anda keluar modal untuk ngajak orang biar dia mau tobat. Dengan biaya 30 jutaan umroh. Kok berubah setelah umroh? Walhamdulillah. Saya punya teman ya. Orang tuanya itu gak seneng dengan kajian-kajian itu gak seneng. Jadi pas ketemu saya itu buang muka, sinis, pokoknya benci. Terus oleh anaknya diajak umroh. Pulang umroh berubah langsung Pak. Ketemu saya Masya Allah. Sekarang seperti teman akrab. Ya. Jadi dengan sebab umroh terkadang ada perubahan. Maka mungkin kalau anaknya masih mampu untuk memberangkatkan orang tuanya umroh, sebaiknya diajak umroh. Semoga nanti dapat hidayah. Wallahu a'lam. Kemudian apa tadi? Ada kalau pas di closing nanti untuk mendoakan para Baik, lansia. mungkin boleh diisi satu pertanyaan lagi sebelum bagian ini. Siap Tat. Ini ada yang bertanya tentang masalah batasan jamak qashar itu 3 hari atau 30 hari. 3 hari atau 30 hari atau 300 hari. Okay. Ya baik. Sekarang kita jelaskan dulu. Status manusia itu ada 3 ya. Status manusia ada berapa? 3. Mukim, mustautin ya. Mustautin namanya. Mukim, musafir. Okay. Mustautin itu apa Pak? Orang yang menetap tinggal di daerah tertentu. Misalnya, Bapak asli mana Pak? Kudus, tinggal di Kudus. Asli Kudus tinggal di Bogor. Nah, kalau saya Pak asli Lamongan, tinggal di Sleman, KTP Klaten. Wangel toh itu. KTP saya Klaten ya. Baik. Maka saya karena tinggal di Jogja, di Sleman, saya disebut mustautin di Jogja, di Sleman. Udah? Selanjutnya,
Ada orang mukim. Mukim itu berarti menetap dalam waktu lama. Tapi mungkin dia masih ingin pindah. Contohnya mahasiswa kuliah di Jogja selama 4 tahun. Dia tidak ingin tinggal di sini. Nanti kalau sudah selesai kuliah mau pulang atau cari kerja atau tinggal di tempat yang lain. Nah, seperti ini mukim tapi tidak mustautin. Ada orang kerja 3 pekan kerja, 3 pekan libur. Nonton nggih? Misalnya dikirim ke Kalimantan selama 2 pekan, selama 2 minggu. Nanti setelah itu libur, pulang 2 minggu. Terus seperti itu. Orang seperti ini mukim di 2 tempat. Di tempat kerja, di job site, mukim. Nanti di rumah juga mukim. Karena dia mukim di 2 tempat. Sebab dia tinggal lama di situ, tidak mungkin musafir terus. Kemudian yang ketiga musafir. Musafir itu selain 2 di atas. Jadi dia berada di luar kota untuk sementara dan tidak menetap. Sehingga paling cuman 5 hari, 10 hari. Tapi kegiatannya ya kegiatan yang sifatnya seperti orang musafir. Kalau mahasiswa kan beli kasur, beli kompor, magicom. Masa musafir nggawa kompor? Musafir beli kasur. Itu bukan musafir. Maka yang seperti mahasiswa seperti ini, statusnya apa? Mukim. Tapi kalau jenengan ikut sanad lansia, musafir. Batasnya berapa? Tidak ada batas. Semua yang menyebutkan angka 3 hari, 20 hari, sekian hari, itu semuanya istihadi. Dan yang benar nggak ada batas. Meskipun ada khilaf dalam masalah ini. Ada yang mengatakan kalau 4 hari ke atas berarti sudah mukim. Tapi itu kan sifatnya istihadi. Sebab tidak ada dalil tegas yang menjelaskan itu. Jamaah haji itu 40 hari. Nggih, yang reguler. Di Madinah berapa hari? 8 hari. Di Madinah 8 hari. Di Mekah 32 hari. Sisanya. Selama 32 hari sebulan di Mekah. Musafir atau mukim? Kan pengen pulang. Bapak mau menetap di sini? Enggak. Ya nek iso ya ning kene. Tapi orang bayar. Rumah ngesane. Ya jadi karena dia pengen segera pulang. Bahkan kadang udah nggak betah ya. Jamaah haji itu ujiannya gak kerasan. Ya Bapak harus bertahan di sini sesuai paket yang ada. Ya. Sehingga statusnya musafir. Maka boleh jamak qasar. Wallahu a'lam. Baik. Walhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini jadi ilmu yang bermanfaat. Dan Bapak Ibu sekalian, saya punya pesan ya. Anda mungkin usianya ada yang 2 kali lipat dibandingkan usia saya. Ada yang jauh di atas saya. Ada yang mungkin lebih senior daripada bapak saya juga. Tapi alhamdulillah Anda semuanya istiqomah di atas jalan kebenaran. Tolong doakan saya biar seperti Bapak Ibu. Saya nggak bisa menjamin apakah nanti ketika tua seperti Anda. Tapi saya berharap semoga kita semuanya bisa mendapatkan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amri والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك حسن عبادتك وشكر نعمتك ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم Innaka anta allamul ghuyub. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah.
waj'al khaira a'malina fi khawatimiha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna min ahli firdausil a'la ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.